bisa dikomentari nih kalau enggak. Pak Profesor Ibnu Ahmad, Wakil Ketua Komisi Infocom Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Persada UI, Ketua Masjid Ukhuwah Islamiyah Kampus di Depok, dan lain-lain. Ini lain-lainnya banyak yang nggak saya sebutkan. Pak Ibnu Ahmad akan menyampaikan materi yang berjudul aspek teoretik komunikasi di tengah pandemi. Akan ke Pak Ibnu Ahmad untuk menyampaikan paparan sekitar 10-15 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Supaya komplit khutbahnya kan ini MUI gitu Pak Ketua saya. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini prinsip Qur'ani salah satunya bahwa kita harus berbicara secara sadid tanpa titik sinnya, ya. Sadid artinya straight to the point, itu terus terang, jujur, gitu ya. Sadid, kalau syadid bisa beda kan? Ya, syadid artinya keras, sadid itu straight to the point, jujur, terbuka, scientific kalau dalam bahasa. Tapi saya pada kesempatan ini tidak itu pembahasannya. Izin Bapak ditampilkan paparannya. Paparan saya untuk FGD ini adalah urgensi etika komunikasi di era disrupsi. Ya, ini saya ambil agak praktis begitu, jadi nggak teoretik banget Pak. Lanjut Mas Farudin. Ya. Paling ini pembahasan sampai jam 3 sore begitu ya. Jam 5. Baik, Bang Farudin, lanjut. Masih proses ya. Jadi tinjauan etika ini Pak Ketua untuk FGD kita ini, etika komunikasi khususnya di era disrupsi. Ya, baik. Jadi kalau slideshow bisa Bang Farudin. Terima kasih Bang. Jadi kalau disrupsi menurut kamus bahasa KKBI itu ya, kamus besar bahasa Indonesia, disrupsi artinya tercabut dari akarnya. Gawat tuh. Tercabut dari akarnya. Itu disrupsi. Kita jangan sampai tidak tahu makna artinya ini. Jadi saya ambil sengaja dicari di internet arti disrupsi itu biar segar kembali ingatan, jangan hanya aukamakola tapi nggak tahu arti yang sebenarnya. Pertanyaannya dalam FGD kita ini, bagaimana peran MUI dalam menghadapi era disrupsi ditinjau dari etika komunikasi, ya. Saya ingin sebelum sampai sana, saya ingin bahas sedikit. Bahkan sebelum COVID-19 menjadi pandemi, faktor teknologi komunikasi informasi itu sudah mendisrupsi kita. Misalnya proses jual beli itu Pak Kawian. Tidak lagi kita pergi ke pasar tradisional atau pergi ke pasar modern. Tetapi bukan berarti
hilang makna transaksi? Ada tetap. Hanya yang terdisrupsi itu hanya pergi ke pasarnya, pergi ke mallnya, tapi transaksinya ada. Proses belajar mengajar terdisrupsi dalam arti tidak pergi ke sekolah atau ke kampus, tapi makna belajarnya ada gitu. Kemudian proses pengumpulan data ke lapangan dalam riset itu mungkin berkurang, tatap muka, wawancara, pengamatan di lapangan, tetapi tidak dalam makna penelitian tetap ada. Dan jangan lupa begitu. Apalagi adalah pandemi COVID-19 setelah memang mengurangi orang hadir di rumah ibadah, entah di masjid atau di tempat ibadah lain, tapi tidak mencabut akar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai disrupsi ini hancur segala. Enggak. Ini prinsip idealnya tetap ada, transaksi ada, tapi melalui online. Belajar ada, tetap melalui PJJ. Kemudian penelitian tetap ada melalui netnografi misalnya gitu ya. Bahkan tetap ibadah di rumah pun kita tetap ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Bang Farudin. Nah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum pandemi datang TIK sudah ada. Karena kemajuan TIK memberikan manfaat yang banyak dalam menghadapi disrupsi akibat pandemi ini. Dengan tersedianya ragam aplikasi belanja, Ibu I sama Ibu Evi itu kalau belanja beli makan, cuci piring, cuci pakaian itu terus bergerak karena pakai aplikasi online itu ya Bu I ya, sampai hari ini masih nyuci sekarang tidak dengan 10 jari, dengan 1 jari bisa nyuci ya di seluruh belanja dengan 1 jari aja, dengan jempol, belanja dengan jempol, masak dengan jempol sekarang udah bisa ya gitu. Dengan tersedianya ragam aplikasi pembelajaran jarak jauh PJJ, saya nggak sebut namanya, saya sudah menggunakan, kegiatan belajar mengajar tetap berjalan kok. Dakwah berjalan sampai hari ini masih Imam ya? Ya, siap Prof. Terus. Dengan tersedianya ragam platform media sosial, diseminasi informasi untuk kepentingan hubungan sosial, dakwah, marketing, pemberitaan dan diskusi tetap jalan kok. Jadi kita bersyukur sebelum ada pandemi ini Allah telah limpahkan manusia keberkahan ilham untuk menciptakan berbagai ragam teknologi digital seperti dibahas oleh Pak Edikus yang hebat tadi, yang sabar orangnya. Dengan TIK disrupsi physical distancing itu disubstitusi Pak Edi oleh social closeness. Wong kita nggak ketemu, tetap jiwa kita dekat kok. Iya, jauh di mata dari di hati itu udah berlaku ya. Oke, lanjut Mas Farudin. Ya. Tapi ada ujian memang nih, saya tunjukkan ya Kiai Helmi ya. Ujian komunikasi di masa disrupsi. TIK yang dalam banyak hal menyebabkan physical distancing itu, tetapi terjadinya social closeness menimbulkan fenomena sekarang ini, fenomena gini Pak Kawian. Setiap orang adalah produsen sekaligus konsumen informasi. Tapi lebih dari itu, setiap di antara kita bisa menjadi saksi atas lainnya. Kalau dulu enggak, kalau saya ngomong bertelepon pakai line telepon dengan ibu saya di rumah kampung di sana di Pandeglang, nggak ada yang nyaksiin, cuma kami berdua yang mau. Sekarang disaksikan melalui kiriman melalui medsos. Saya nanyain kabar ke ibu saya, yang lain ikut baca. Bagaimana tuh? Nah, karena itu postingan-postingan yang dibuat oleh para konsumen itu memberikan signal satu sama lain. Apa signalnya? Kita lihat setelah yang satu ini, Mas Farudin. Tuh. Dewasa ini Bu In, kalau kita buka WA, buka medsos orang bisa melihat itu ada berapa tuh? 3 kali 4, 12 servernya. Bisa silakan dilanjutkan. Saya nggak rela membacakannya ini Pak Ketua Asrar ini. Sebabnya dari WA, dari medsos yang dibuat orang kita lihat ketulusannya atau T-nya diganti B. Bisa kelihatan kok, kebaca sama kita ini orang tulus atau B gitu dalam postingannya itu.
kepandaiannya atau saya nggak sebut namanya itu, nggak tega saya nyebutnya. Kelogisannya apa kelogosannya? Logis nggak nih ngomongnya orang atau hanya logos? Logos itu ya hanya untuk branding lah. Kemudian dia tuh keadaban nggak, beradab nggak ngomongnya atau diganti A-nya dengan B? Ngeri memang Mas Fahmi. Lalu kebaikan atau kebalikannya? Kenormalannya atau abnormalnya otak dia ketika membuat pesan itu, ya. Kesehatannya atau kesesatannya bisa dilihat postingannya itu. Iya. Kemudian kealiman atau kelalimannya, mengejek atau mengajak, gitu. Nah, kemudian kesosialan atau kesialan gitu ya. Kesalahan atau kesalahan, dan silakan lanjutkan sendirilah. Tapi yang ingin saya katakan, dengan adanya platform digital yang macam-macam sekarang ini Pak Kawian, kita ini menjadi saksi atas komunikasi lainnya. Belum lagi Rocky Atib kata Ibu Evi itu, kalau harus benar dia tajwidnya. Rocky dan Atib mencatatnya. Medsosnya kita disaksikan. Sekarang ini saya disaksikan orang ini, cuma segini, ukuran 8 kali 8 meter, kok saksinya ini banyak ini sekarang. Omongan saya ini subhanallah. Karena itu penting sekali etika komunikasi. Lihat setelah Mas Fahmudin memindahkan layar. Nah, beruntungnya jika kita pakai etika. Cuman saya ingin mengingatkan kepada saya pribadi, mohon membedakan antara etiket, kode etik sama etika. Kalau etiket itu sopan santun, ngomongnya baik-baik, lembut, tidak seperti saya ini gitu. Etiket kan, kayak Ibu Evi gitu, lembut, sopan, itu etiket. Kalau kode etik itu miliknya Pak Kawian sebagai wartawan, Pak Imam, Pak Asrori, karena kode etik jurnalistik. Saya juga punya kode etik dosen misalnya. Dokter kode etik kedokteran ya. Wartawan kode etik wartawan. Ada kode etik, code of etiquette. Tapi etika itu adalah cara berpikir kritis yang mengacu kepada suatu teori etik untuk mengambil kesimpulan manakala kita menghadapi suatu keadaan yang disebut dilema etik. Panjang kan? Nah, itu nggak usah dibahas kalau gitu. Tapi bedalah antara etika, etiket dan kode etik. Kita lanjutkan aja nanti kita ulang ya. Nah, itu bukan etika sebetulnya kalau dimaksud etiketnya. Nah, sebab kalau ngomongin etika harus dibarengi dengan 3 pilar ini, yaitu etika, logika, dan estetika. Dengan logika kita mencari kebenaran, penalaran itu, tidak sesat pikir, falsi nama orang kampusnya. Dengan etika kita mencari kebaikan. Nanti kita akan aplikasikan. Dengan estetika kita mencari keindahan atau kebagusan. Jadi 3B, Bu Evi. Benar, baik dan bagus. Kebenaran diperoleh dengan logika. Premis mayor, premis minor. Masih ingat ya? Ada 3 kriteria kebenaran dalam ilmu logika. Kebenaran koherensial, kebenaran korespondensial, dan kebenaran pragmatik. Nggak usah dibahas, kecuali ada pertanyaan nanti kan. Kalau sesuatu kebenaran itu baik enggak dihubungkan dengan teori etika, ada teori deontologis, teleologis, dan sebagainya. Dengan estetika, indah enggak menyampaikannya, begitu kira-kira. Lanjut Mas Barudin, jangan terlalu teoritis, bosan ya. Sekurangnya ada 4 mazhab aliran etika deontologis. Sesuatu itu dianggap baik kalau mengikuti prosedur yang berlaku, namanya etika. Misalnya, mana nih, Mas Tasih, tulisannya itu bagus nggak secara etika? Bagus kalau memenuhi unsur jurnalisme, namanya hukum jurnalisme dipenuhi deontologis. Teleologis itu maknanya
sesuatu dianggap baik kalau memenuhi tujuan yang baik. Subjektivitas, ukurannya pribadi, dan ada satu lagi aliran golden means ya. Ini golden means itu ausat lah ya, prinsip titik tengah gitu. Nah, menurut saya ini Pak Edikus, Pak Ketua Asrori, sesuai dengan visi dan misi MUI, sumum bonum, bukan sumum bumbun ya, sumum bonum istilah dalam kajian etika, kebajikan tertinggi ya, nama lainnya adalah untuk aktivitas komunikasi MUI, karena kita ada FGD MUI ceritanya kan Kiai Mustafa ya, adalah al-birru sebagaimana tertera dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 177 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib ila akhir ayat. Antum a'lamu bihadzal ayat. Masyaallah kita kulluhum antum. Afsah fi ulumul Qur'an ya antum kulluhum. Khususan al-qawiyan hada. Jadi konsepnya albirru yang disebut hebat dalam Islam itu bukan pro timur atau barat. Laisal birra wujuhakum, bukan engkau ikut timur. Mungkin dalam konteks sekarang China begitu misalnya. Wal masyriq wal maghrib misalnya Amerika. No pro Amerika or China. Walakinnal birra man amana billah. Yang disebut bajik itu adalah man amana billah wahid wa ifna wal yaumil akhir thalatha wal malaika arba wal kitab khamsa wan nabiyyin sadis as-sadis wa atamma ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa sabil sabah wa apa lagi sebagainya wa aqama shalah wa ata zakat ya itu ada lagi yang ke-9 10 wal mufuna bi ahdi mid'ahad. Jadi jangan suka pro kontra yang tidak jelas kalau kita sebagai muslim. Santai saja. Karena tidak pro barat, tidak pro timur. Walakinnal birra man amana billah. Salat, masih zakat, menegakkan yang hak yang baik. Itu udah lain lagi itu ya. Nah, itu. Ini kan diskusi FGD ceritanya internal kita. Nanti implikasinya bagi tulisan kita apa gitu maksud saya. Jadi kalau ada vaksin ini sekarang, janganlah suka pro vaksin yang mana. Yang penting vaksinnya ini untuk kebaikan dari mana saja mungkin boleh begitu. Maka udah tepat kalau MUI Pak Asrori, selalu yang promote adalah kehalalannya, bukan asalnya. Keren itu. Karena laisal birra man amana billah. Laisal birra antuwalu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Mau dari China ke, mau dari Pfizer kan, mau dari Saudi kan vaksinnya yang kalau halal, MUI menyatakan halal, that is good gitu maksudnya. Keren kan? Boleh tepuk tangan dong semuanya. Kenapa ragu-ragu atas sikap MUI sendiri? Gitu dong. Ini harus tahu kita letak soal itu namanya etika, bukan sekedar benar tapi baik. Begitu. Tidak perlu juga. Mungkin kalau memuji Allah subhanallah juga barangkali gitu ya. Allah Akbar boleh kan? Allah Akbar. Boleh saya anak nggak tahu itu. Gitu. Lanjut Mas Balodin. Ya agak. Nah ini satu lagi saya perkuat ini. Kiai Nasi Masyarakat Lebaran ini dari Timur Tengah lebih tahu nih. Lulusan Timur Tengah. Minang Qahirah ini lebih tahu ini. Jadi yang disebut dengan kebajikan itu katanya ini ada hadis, ada kebiasaan zaman dahulu di kalangan muhajirin atau ansar gitu. Kalau pergi ke Mekah pergi dari pintu depan, kalau nanti pulangnya pintu belakang. Ternyata ini adalah ada hadisnya. Hadisnya bukan itu, bahwa yang baik itu bukan engkau pergi dari pintu depan pulang dari pintu belakang, itu kebiasaan tradisi. Tapi yang disebut baik itu adalah itu. Mas Walurudin. Ayatnya apa di situ? Ayatnya Al-Qur'annya. Yang ini yang hadis. Ya.
saja Qurannya apa bunyi Qurannya? Quran ayat 189. Bunyi ayatnya? Nah itu, mungkin ada salah ketik ya. Mohon maaf, nanti kita perbaiki. Laisal birra bi'atatul wita min dhuhuriha walakinnal birra man amana man taqwa wa atul. Jadi ini hadis yang memperkuat ayat ini. Jadi yang namanya al-birru dalam konsep etika sumbung bonum etika Islam itu adalah bukan kita pro barat pro timur, bukan soal tradisi keluar dari pintu depan pulang pintu belakang, tapi beriman pada Allah dan seterusnya subhanallah ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap dipakai dengan istiqomah oleh Infocom MUI begitu. Jadi kita dalam membuat berita, dalam membuat tulisan kita konsisten dengan konsep bir ini begitu, konsep al-bir tadi. Terakhir dari saya penampilan ini, akhirnya semua itu summum bonum yang kita lakukan, acuan-acuan kode etik, acuan-acuan teori etika yang kita lakukan itu tentu adalah ada maksudnya. Apa yang ingin dicapai menurut saya, pernah ini waktu saya awal kenalan saya dengan Pak Asrori, waktu diajak oleh Pak Ecip, Pak Imam bergabung di Infocom MUI, saya menawarkan konsep pemakaian etika maqasidus syariah dalam komunikasi. Jadi tujuan kita membuat tulisan, Pak Edi dalam digital TV, talk show kah, membuat majalah kah, itu tujuan yang maqasidus syariah yang 5 itu, hifdzud din, hifdzul aqal, hifdzul nafs, hifdzul nasl, dan hifdzul mal. Dan hifdzul mal misalnya nggak mungkin lah ada di dalam postingan yang mendukung pada korupsi misalnya. Karena korupsi merusak ini kan, merusak apa tadi? Mal kan? Begitu. Perdagangan yang ada mafsadat, ada yang moral hazard, dalamnya pasti nggak didukung dalam postingan MUI begitu kira-kira. Klik lagi Mas Farudin. Nah, diskusinya bagaimana praktek-prakteknya di dalam Infocom antum a'lamu bi umuri dunia. Iya kan? Karena pasti dalam kajian ini ada pendalaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tajwidnya wabarakatuh. Sama menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal kan baca tajwidnya waalaikumsalam. Belajarlah kita baik. Bahasa Inggris aja ini pronunciation-nya baik. Tiba-tiba membaca yang kalimat tuh thayyibah sembarangan. Wallahu a'lam, antum a'lamu bi umuri dunya.